Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Kusumawati. Saya dari kelas M22A dan saya BENIM 22416248 Di sini tugas marketing farmasi, saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang artikel analisis strategi pemasaran digital pada apotek pendidikan sekolah farmasi ITB. Bisa dilihat di sini ada artikelnya. Dan ini dari jurnal Syntax Demiration. Penulisnya yaitu Amir dan Muhammad Raihan Safero. Di dalam abstrak tersebut berisi yaitu tentang pemasaran yang efektif untuk digunakan pada apotek pendidikan sekolah farmasi ITB untuk melakukan pemasaran di media digital. Pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan analisis IFAS dan EVAS untuk mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal, serta strategi pemasaran yang tepat untuk perusahaan. Dalam penelitian ini, analisisnya itu menggunakan deskripsi kualitatif, juga menggunakan analisis SWOT. SWOT yaitu SWOT, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dan bisa dilihat ada kata kuncinya yaitu strategi pemasaran, apotek, analisis SWOT, dan pemasaran digital. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ini, jadi di inti dari pendahuluan ini, eh, analisisnya yaitu apotek adalah fasilitas sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian berupa penyediaan obat, pelayanan informasi obat, dan pelayanan konsultasi kefarmasian. Mengingat perkembangan era digital yang semakin maju, masyarakat harus beradaptasi dengan teknologi, termasuk dalam industri medis seperti apotek. Di sini ada apotek sebagai penyedia berbagai obat untuk kebutuhan masyarakat harus memanfaatkan teknologi. Dikarenakan makin berkembangnya zaman, teknologi akan semakin pesat. Dalam membuat perencanaan strategi pemasaran yang tepat, analisis faktor internal maupun eksternal perusahaan sangat diperlukan untuk menjadi peluang bagi apotek, serta ancaman yang dihadapi menggunakan metode analisis SWOT. Tujuan dari analisis SWOT yaitu mengidentifikasi faktor yang dapat meningkatkan perkembangan apotek dan faktor yang mengidentifikasinya terlebih dahulu, dapat menentukan solusi yang tepat dengan strategi pemasaran yang efektif menggunakan metrik SWOT. Di sini, dalam apotek pendidik sekolah farmasi ITB masih tergolong baru dalam menyusun manajemen pemasaran. Namun, terjadi dengan kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya pengetahuan dalam melakukan pemasaran yang tepat. Dengan keterbatasan tersebut, serta letak bisnis yang tidak strategis, membuat apotek pendidikan sekolah farmasi ITB perlu menerapkan strategi pemasaran di media sosial dalam upaya memperluas jangkauan bisnis untuk meningkatkan brand. Pemasaran digital ialah rangkaian strategi yang melibatkan berbagai upaya untuk mempromosikan produk atau layanan melalui perangkat yang terhubung ke internet. Dengan demikian, penelitian ini dibuat oleh penulis untuk membuat strategi pemasaran yang tepat untuk dipublikasikan di media digital serta media sosial. Penelitian terdahulu oleh Khoirunisa, analisis strategi pemasaran di K24 Apotek Aroepala Makassar dibimbing oleh Bapak Yuswari Nur dan Bapak Suryadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi pemasaran digunakan di K4 Apotek Aroepala Makassar. Penelitian ini selain dianalisis menggunakan kualitatif deskriptif analisis SWOT, juga digunakan yaitu IFAS, EVAS, dan Cartesian SWOT diagram. Hasil yang kuatnya itu skor EVAS-nya sekitar 3,04 yang menunjukkan bahwa perusahaan merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman di pasar industri. Pada artikel ini tuh sangat penting untuk mengingat pesatnya perkembangan digital yang mengubah lanskap industri kesehatan termasuk apotek. Ini tuh jadi kayak penelitiannya itu eh apa sih penelitiannya tuh berkembangnya itu sangat pesat untuk media digital marketing.
Dikarenakan Apotek Pendidikan Sekolah Farmasi ITB itu salah satu penyedia layanan kesehatan yang mengadopsi strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau audiens lebih luas melalui platform digital. Terus juga penelitian ini diharapkan untuk memberikan solusi bagi masyarakat di luar yang masih mau mencoba untuk berkembang melalui digital marketing. Ada dua tujuan penelitian dari artikel ini. Yang pertama yaitu untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pemasaran apotek pendidikan sekolah farmasi ITB melalui pendidikan SWOT, melalui pendekatan SWOT. Kedua, yaitu membangun strategi pemasaran digital yang tepat untuk meningkatkan jangkauan dan kesadaran merek atau yang disebut dengan brand awareness apotek di tengah masyarakat. Manfaatnya yaitu untuk mencakup tiga aspek. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang penerapan analisis SWOT dalam strategi pemasaran digital di industri farmasi dan berkontribusi pada perkembangan teori pemasaran digital dalam layanan kesehatan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan bagi apotek. Terus yang kedua ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini dikumpulkan di apotek pendidikan sekolah farmasi ITB. Adapun metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dan informasi menggunakan metode penelitian observasi, dokumentasi, dan wawancara. Jadi dalam metode penelitian ini mencakup tiga pengumpulan datanya itu dengan menggunakan metode penelitian observasi, dokumentasi, maupun wawancara. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh dari sumber pertama yang mewakili apotek, yaitu penanggung jawab apotek, apoteker pendamping, dan konsumen. Selanjutnya, data sekundernya didapatkan dari berbagai artikel maupun website, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk latar belakang penelitian. Metodenya itu kan tadi sudah dijelaskan di dalam latar belakang, itu menggunakan metode analisis SWOT seperti Martik, IFAS, dan EVAS. Lalu Martik SWOT strategi pemasaran yang tepat untuk apotek. Yang bertujuan untuk menggunakan metode analisis SWOT merupakan upaya untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berdampak pada apotek dalam upaya menentukan strategi pemasaran yang tepat. Di sini ada hasil dan pembahasan dari matrik analisis IFAS. IFAS itu kepanjangan dari Internal Factor Analysis Summary, terdiri dari variabel, kekuatan, dan kelemahan yang ada dalam organisasi. IFAS digunakan untuk mengidentifikasi maupun mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, penulis memanfaatkan data hasil observasi langsung dan wawancara dengan penanggung jawab apotek maupun untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan yang memiliki sekolah yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah hasil analisis lingkungan internal apotek pendidikan sekolah farmasi. Di sini ada matrik IFAS, faktor strategis internalnya itu yang pertama itu adalah layanan konsultasi gratis, harga terjangkau, apoteker yang telah tersertifikasi, memiliki media sosial, dan yang terakhir yaitu tersedia obat resep dokter. Di sini ada bobot-bobotnya, ada peringkat-peringkatnya, dan ada hasilnya. Nah, berdasarkan analisis faktor internal, total skor kekuatannya yaitu adalah 1,70. Bisa dilihat sendiri dari data hasil IFAS di sekolah lagi di apotek pendidik sekolah farmasi ITB. Terus di sini ada matrik analisis EVAS. Matrik analisis EVAS itu kepanjangannya dari External Factor Analysis Summary. EVAS ini dilakukan untuk analisis lingkungan eksternal perusahaan, yang merupakan matriks yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi apotek. Penulis ini memanfaatkan data hasil observasi langsung dan wawancara dengan penanggung jawab apotek sebagai landasan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Berikut bisa kalian lihat matriks EVAS-nya. Dan ada penjelasan
terkait analisis faktor eksternal dalam tabel yang menunjukkan total skornya yaitu 3,15 yang merupakan gabungan dari faktor peluang mencapai 1,50 dan faktor ancaman yang mencapai 1,15. Di sini ada diagram Cartesius analisis SWOT. Bisa dilihat diagram analisisnya. Ini tuh diagramnya itu gabungan dari IVAS dan EVAS. Di sini juga ada rumusnya yaitu kekuatan, kelemahan sama dengan peluang kurang ancaman. Analisis matriks SWOT itu sama aja penjelasannya sama yang tadi di atas, yang sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan oleh saya. Dan di sini tuh ada penjelasan tentang SWOT-nya. Di sini ada S-nya itu ada strike opportunities yang artinya apotek pendidik sekolah farmasi dapat menjaga harga produk, dan weakness opportunities-nya yaitu sekolah farmasi ITB perlu meningkatkan kehadiran daringnya dan memperluas target pasarnya. Dan trees-nya yaitu lokasinya itu harusnya strategis. Yang pertama itu strategis itu wajib banget dilakukan jika ingin memulai usaha itu lokasinya itu memang harus strategis dikarenakan konsumen pasti melihatnya itu dari luarnya terlebih dahulu. Terus persaingan industrinya itu sangat ketat, konsumen itu mencari informasi seputar apotek. Jadi informasi di sosial media itu harus harus tersebar luas agar konsumen itu nggak miskomunikasi kayak apa nih sekolah apa nih sekolah farmasi ITB pendidikan farmasi itu gitu. Jadi informasinya itu harus meluas di mana-mana. Terus habis itu konsumen masih belum loyal. Terus ada Strike Street. Strike Street itu dimanfaatkan layanan konsultasi daring gratis untuk menjangkau lokasi yang sulit dijangkau. Misalnya dari desa. Dari desa kan nggak mungkin dong kayak kayak misalnya ke ITB itu nggak mungkin karena jauh gitu loh. Misalnya dari Ciwidey ke ITB juga kan itu lumayan jauh. Nah itu apotek pendidik sekolah farmasi ITB ini membuka dan memanfaatkan layanan konsultasi secara daring gitu. Siapa tahu konsumennya emang benar-benar darurat dan hanya bisa dilakukan oleh daring. Makanya apotek pendidikan sekolah farmasi ITB ini membuka layanan kesehatan konsultasi secara daring. Di situ juga bisa konseling, bisa menanyakan kayak dosis obatnya atau gimana juga terserah kalian. Terus juga di sini ada awareness trees. Di sini itu untuk meningkatkan konsistensi konten media sosial yang relevan dengan tren dan preferensi audiens. Jadi di sini tuh eh, pendidikan jadi di sini tuh kita tuh harus konsisten buat konten di media sosial itu harus harus konsisten agar kalangan masyarakat tuh mengetahui apa yang dimaksud dengan sekolah farmasi ITB pendidikan farmasi. Ya, pokoknya itu. Terus ada pembahasannya di sini juga pendekatan yang paling tepat yaitu strengths dan opportunities yang berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk memaksimalkan peluang eksternal, sekaligus meminimalkan kelemahan dan menghadapi ancaman dengan menerapkan strategi pertumbuhan atau agresif. Apotek dapat meningkatkan brand awareness dan mencapai target penjualan yang lebih tinggi. Terus, pada pembahasan ini, promosi layanan konsultasi pendidikan melalui platform seperti Instagram, penjualan secara signifikan harus sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran pada apotek pendidikan sekolah farmasi yaitu diantaranya kelengkapan obat yang disediakan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, harga yang bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga, lokasi apotek yang strategis. Yang keempat, serta konsisten dalam melakukan pemasaran baik itu promosi maupun hiburan, khususnya pada media digital seperti media sosial. Jadi,
Kesimpulan pada artikel yang sudah saya jelaskan, yaitu berdasarkan hasil analisis matriks SWOT pada Apotek Pendidikan Sekolah Farmasi ITB menunjukkan bahwa strategi yang paling cocok digunakan yaitu SO, yaitu artinya Strengths dan Opportunities, yang merupakan strategi yang paling tepat untuk diterapkan. Strategi ini berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk memaksimalkan peluang eksternal, terutama dengan memperkuat citra merek dan menyampaikan pesan yang relevan kepada khalayak melalui edukasi obat. Hasil analisis ini sejalan dengan hasil diagram SWOT Cartesian yang menunjukkan posisi growth, yaitu menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi bagi apotek apabila strategi yang tepat diterapkan. Dan berdasarkan analisis diagramnya, eh, yang sangat menguntungkan untuk tumbuh pesat yaitu em, ditunjukkan dengan koordinat X-nya itu 0,25 dan Y-nya itu 0,35 yang mencerminkan, mengoptimalkan dan menerapkan strategi yang ada secara konsisten. Berdasarkan analisis IFAS dan EFAS, Apotek Pendidikan Sekolah Farmasi ITB menunjukkan posisi internal yang kuat dengan skor IFAS sebesar 3,15. Selain itu, skor EFAS-nya yaitu 2,65 yang menunjukkan bahwa apotek memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pemanfaatan peluang eksternal yang ada. Di sini ada daftar pustakanya. Dah. Sekian pemaparan dari saya tentang tentang analisis strategi pemasaran digital pada Apotek Pendidikan Sekolah Farmasi ITB yang penulisnya yaitu Amir dan Muhammad Rayhan Savero dari jurnal Syntax Demiration. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pemaparan yang belum jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Oh, stop.